Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video dengan tema UTS Manajemen Logistik dengan nama saya sendiri, Nur Fadila Putri, dengan NIM 2892350161 dari Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias dengan gelar SIPSE dari Universitas Pancasakti Bekasi. Selanjutnya ada macam-macam daftar isi. Yang pertama ada pengertian manajemen logistik, yang kedua ada fungsi manajemen logistik, yang ketiga ada manfaat manajemen logistik, yang keempat ada tugas manajemen logistik, yang kelima ada komponen manajemen logistik, yang ketujuh ada contoh penerapan manajemen logistik, yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya ada pengertian manajemen logistik. Secara sederhana, manajemen logistik adalah proses mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal hingga tujuan akhir, baik itu berupa bahan mentah yang diolah hingga produk jadi yang siap dipakai oleh konsumen. Selanjutnya ada manfaat manajemen logistik. Setelah memahami fungsi-fungsi penting dalam manajemen logistik, sekarang saatnya kita bahas manfaat apa aja sih yang bisa didapat dari manajemen logistik yang efektif. Bayangkan seperti menyusun puzzle besar di mana setiap potongan harus pas di tempatnya agar gambaran bisnis Anda berjalan mulus. Ketika logistik dikelola dengan baik, dampaknya bisa luar biasa, tidak hanya pada operasional perusahaan, tapi juga pada pelanggan dan keuntungan keseluruhan. Ada manfaat yang pertama, yaitu mengurangi biaya operasional. Salah satu manfaat paling nyata dari manajemen logistik yang baik adalah efisien biaya. Dengan perencanaan yang matang dan penggunaan teknologi seperti Warehouse Management System yang disingkat WMS dan Fleet Management, perusahaan bisa mengurangi biaya yang tidak perlu seperti kelebihan stok, keterlambatan pengiriman, atau kesalahan dalam distribusi. Lebih hemat biaya berarti lebih banyak margin keuntungan, bukan? Siapa yang tidak suka ketika bisnis kita menghasilkan lebih dengan biaya yang lebih rendah? Selanjutnya yang kedua ada peningkatan kepuasan pelanggan. Pernah merasa sangat puas ketika pesanan online Anda tiba lebih cepat dari yang dijadwalkan? Nah, di balik kepuasan tersebut ada manajemen logistik yang bekerja. Ketika perusahaan mampu mengelola transportasi, penyimpanan, dan pengiriman dengan baik, hasilnya adalah pengiriman yang tepat waktu, barang yang sampai dalam kondisi sempurna, dan layanan pelanggan yang responsif. Nah, yang ketiga ada pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Manajemen logistik memungkinkan perusahaan untuk mengontrol persediaan dengan lebih baik. Dengan menggunakan pendekatan seperti just in time atau yang disingkat JIT atau demand forecasting, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki stok yang cukup untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak berlebihan hingga membebani biaya penyimpanan. Bayangkan punya stok yang selalu pas tanpa harus khawatir kehabisan atau kebanjiran barang di gudang, serasa punya super power, bukan? Selanjutnya yang keempat ada optimasi rantai pasok. Manajemen logistik yang terintegrasi dengan baik membantu mengoptimalkan seluruh rantai pasok dari pengadaan bahan baku hingga produk akhir yang sampai di tangan konsumen. Setiap proses dioptimalkan untuk mengurangi waktu dan biaya. Ini berarti lebih sedikit bottleneck, pengiriman yang lebih cepat, dan proses yang lebih mulus. Dengan rantai pasok yang lebih efisien, perusahaan bisa lebih cepat merespon perubahan pasar dan tetap kompetitif. Selanjutnya yang kelima ada meningkatkan daya saing di dunia bisnis yang serba cepat ini. Kecepatan dan efisien adalah segalanya. Perusahaan yang memiliki manajemen logistik yang solid dapat bergerak lebih cepat dibandingkan pesaing mereka. Hal ini memberi mereka keunggulan dalam hal merespon perubahan permintaan, menyesuaikan harga, dan menyediakan produk yang pelanggan membutuhkan tepat waktu. Jadi, jika Anda ingin bisnis Anda tetap unggul di pasar, manajemen logistik yang baik bisa menjadi salah satu senjata rahasia Anda. Selanjutnya ada tugas manajemen logistik. Setelah memahami fungsi dan manfaatnya, sekarang saatnya kita membedah apa saja tugas-tugas utama manajemen logistik. Yang pertama ada perencanaan dan strategi logistik. Tugas pertama dan yang paling penting dari manajemen logistik adalah
membuat perencanaan yang matang. Ini bukan sekedar menyusun rencana biasa loh. Tim logistik harus memikirkan setiap aspek mulai dari pengadaan, transportasi, pergudangan, hingga distribusi. Mereka harus merancang strategi yang efisien agar barang bisa bergerak cepat dan biaya tetap terkendali. Misalnya, kapan sebaiknya stok diisi ulang, rute transportasi mana yang paling cepat dan murah, hingga bagaimana menjaga inventaris tetap stabil. Nah, yang kedua ada pengelolaan persediaan. Salah satu tugas utama lainnya adalah mengelola persediaan dengan tepat. Tim logistik harus memastikan bahwa barang yang dibutuhkan selalu tersedia, namun juga tidak berlebihan hingga menumpuk di gudang. Ini memerlukan perencanaan yang presisi, analisis permintaan, dan prediksi yang akurat. Bayangkan jika perusahaan e-commerce besar kehabisan stok saat ada promosi besar-besaran. Logistik yang baik akan mencegah hal itu terjadi, menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan dengan cermat. Seru kan? Bagaimana pengelolaan persediaan jadi kunci di balik layar suksesnya bisnis? Yang ketiga ada pengelolaan transportasi. Tugas ini bisa dibilang salah satu yang paling krusial dalam manajemen logistik. Pengelolaan transportasi melibatkan pemilihan metode pengiriman yang paling efisien, rute terbaik, hingga memilih operator transportasi yang dapat diandalkan. Harus ada koordinasi antara kendaraan, pengemudi, dan rute yang diambil untuk memastikan pengiriman tepat waktu tanpa kendala. Apakah barang akan dikirim melalui udara, darat, atau laut? Semua ini ditentukan berdasarkan kebutuhan spesifik dan urgensi pengiriman. Yang keempat ada pengelolaan gudang dan penyimpanan. Tugas lainnya adalah mengelola gudang dan menyimpan barang. Disinilah barang disimpan sebelum dikirimkan ke pelanggan atau didistribusikan ke lokasi lain. Manajemen logistik harus memastikan bahwa gudang dikelola secara efisien, mulai dari penataan barang, mengelola stok, hingga penanganan barang agar tetap dalam kondisi baik. Ini juga termasuk penerapan sistem manajemen gudang atau yang disingkat WMS yang membantu memantau setiap barang di gudang. Selanjutnya yang kelima ada koordinasi dengan pihak terkait. Dalam logistik, koordinasi adalah segalanya. Tim logistik harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemasok, distributor, operator transportasi, hingga tim internal seperti bagian produksi dan pemasaran. Tugas mereka adalah memastikan semua orang berada di jalur yang sama, sehingga proses pengiriman dan distribusi berjalan tanpa hambatan. Tanpa komunikasi yang baik, bisa-bisa barang tertahan di suatu tempat tanpa ada yang tahu. Disinilah pentingnya logistik sebagai jembatan penghubung antara berbagai elemen dalam rantai pasok. Selanjutnya ada komponen manajemen logistik. Setelah membahas tugas-tugas penting dalam manajemen logistik, sekarang kita harus ke komponen-komponen utama yang membentuk keseluruhan sistem ini. Bayangkan manajemen logistik sebagai mesin besar yang bekerja dengan mulus. Tetapi agar mesin ini berfungsi dengan baik, ada bagian-bagian yang saling berhubungan dengan memainkan peran krusial. Penasaran apa saja komponen-komponen penting ini? Nah, komponen manajemen logistik yang pertama ada transportasi atau transportation. Transportasi adalah tulang punggung dari seluruh manajemen logistik. Bagaimana tidak, tanpa transportasi barang tidak bisa bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Perusahaan harus memilih metode transportasi yang paling sesuai, baik itu lewat darat, laut, atau udara, dan memastikan bahwa pengiriman dilakukan secara efisien, tepat waktu, dan hemat biaya. Dengan teknologi seperti GPS tracking dan real-time monitoring, perusahaan dapat memantau pergerakan barang kapan saja. Selanjutnya yang kedua ada pergudangan atau warehousing. Setelah transportasi, komponen lain yang tak kalah penting adalah pergudangan. Gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk barang sebelum didistribusikan konsumen. Dalam pergudangan, barang harus diatur dengan baik agar mudah diakses, aman, dan terpantau. Disinilah Warehouse Management System atau yang disingkat WMS berperan penting untuk mengelola stok dan alur barang secara efisien. Selanjutnya yang ketiga ada persediaan atau inventory management. Bicara soal stok barang, pengelolaan persediaan adalah komponen yang tidak boleh diabaikan.
Persediaan yang berlebihan bisa meningkatkan biaya penyimpanan, sementara kekurangan stok bisa menghambat pengiriman dan mengecewakan pelanggan. Inilah mengapa pengelolaan persediaan yang cerdas sangat penting. Dengan teknologi seperti just in time atau JIT dan memprediksi permintaan, perusahaan dan dapat memastikan bahwa mereka memiliki barang yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Bayangkan betapa efisiennya pengelolaan stok dengan sistem yang tepat. Yang keempat ada pengelolaan informasi atau information management. Data dan informasi adalah urat nadi dari manajemen logistik modern. Pengelolaan informasi melibatkan pertukaran data yang akurat dan real time di seluruh rantai pasok. Ini termasuk pelacakan pesanan, status pengiriman, pengelolaan inventaris, dan komunikasi dengan pemasok atau pelanggan. Teknologi seperti Enterprise Resource Planning atau ERP dan Supply Chain Management software membantu perusahaan menginteraksi dan mengelola aliran informasi ini dengan mudah. Menarik bukan? Bagaimana data yang akurat bisa membuat seluruh sistem logistik berjalan lebih lancar. Selanjutnya ada contoh penerapan manajemen logistik. Setelah kita membahas komponen dan fungsi manajemen logistik, saatnya kita melihat bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam dunia nyata. Tentunya teori ini tidak cukup ya. Penerapan manajemen logistik yang baik bisa membuat bisnis lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yuk kita bahas beberapa contoh penerapan manajemen logistik yang bisa memberikan gambaran konkret tentang bagaimana perusahaan besar memanfaatkan logistik untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada Amazon raksasa e-commerce dengan logistik canggih. Kalau bicara soal logistik, Amazon mungkin adalah salah satu contoh paling menarik. Mereka telah mengembangkan sistem logistik yang sangat canggih, mulai dari fulfillment centers yang tersebar di berbagai lokasi strategis hingga penggunaan teknologi otomatis seperti robotika dan machine learning. Dengan sistem ini, Amazon bisa memproses pesanan dan mengirim barang kepada pelanggan dalam waktu yang sangat singkat, bahkan hanya dalam hitungan jam melalui layanan Amazon Prime. Kunci sukses Amazon dalam logistik adalah kemampuannya mengintegrasi supply chain management atau yang disingkat SCM dan warehouse management system atau WMS. Yang kedua ada Zara, fast fashion dengan kecepatan logistik. Brand fashion Zara juga dikenal karena keunggulannya dalam manajemen logistik, khususnya di sektor fast fashion. Zara berhasil mempersingkat waktu dari perencanaan hingga distribusi produknya, sehingga mereka bisa cepat menanggapi tren mode terbaru. Bahkan dari desain hingga sampai ke rak toko Zara hanya memerlukan waktu kurang 2 minggu. Ini jauh lebih cepat dibandingkan merek fashion tradisional yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Rahasia Zara terletak pada logistik terpusat di pusat distribusi mereka di Spanyol. Nah, yang ketiga ada Coca-Cola, pengelolaan distribusi global. Siapa yang tidak kenal dengan Coca-Cola? Perusahaan minuman terbesar di dunia ini memiliki jaringan distribusi global yang sangat kompleks, dan kunci sukses mereka terletak pada manajemen logistik yang cerdas. Coca-Cola mengandalkan 3PL logistik 3PL untuk mendistribusikan produknya ke berbagai negara dengan tetap menjaga efisien dan biaya rendah. Coca-Cola juga memanfaatkan teknologi IoT atau Internet of Things dalam mengelola logistik mereka. Yang keempat ada Toyota. Just in time atau JIT dalam manufaktur. Toyota adalah pionir dalam penerapan just in time atau JIT, sebuah metode logistik yang memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang sesuai permintaan tanpa menyimpan persediaan berlebih. Konsep JIT ini memungkinkan Toyota untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan menjaga agar produksi tetap efisien. Dengan JIT, Toyota hanya menerima bahan baku yang diperlukan untuk produksi tepat pada waktunya. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya logistik, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam menyesuaikan produksi sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar. Hasilnya, Toyota dikenal sebagai salah satu produsen mobil dengan proses manufaktur paling efisien di dunia.
Penerapan ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen logistik dalam menjaga efisien operasional. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari manajemen logistik adalah pentingnya mengelola aliran barang, informasi, dan dana dalam rantai pasokan secara efisien dan efektif. Manajemen logistik melibatkan perencanaan, implementasi, dan mengendalikan semua kegiatan yang terkait dengan pergerakan dan penyimpanan barang, dari pengadaan hingga pengiriman ke pelanggan akhir, dengan tujuan utama untuk mencapai kepuasan pelanggan dan keuntungan bagi perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.